di balik pembelian Su-27 dan Su-30 pertama Indonesia. Bagaimana Indonesia bias mendapatkan pesawat tempur Sukhoi Su-27? Bagaimana Indonesia biasa berpaling dari peralatan militer Amerika? Semua ini karena ada kata embargo. Entah dengan alasan politik, HAM atau yang lainnya, Amerika dapat berkata apapun. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia merupakan hubungan love and hate relationship. Suatu ketika Indonesia bisa sangat dekat dengan Amerika Serikat dan di lain waktu hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi renggang. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dimulai dari zaman Presiden Soekarno. Pada waktu itu Soekarno sangat menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam permasalah politik dalam negeri Indonesia. Amerika Serikat pada masa pemerintahan Soekarno juga memiliki reservasi tersendiri tentang Indonesia. Naiknya Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia membawa angin segar dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Soeharto merupakan jenderal TNI yang pro kebijakan Amerika Serikat. Amerika Serikat menjatuhkan embargo senjata terhadap Indonesia. Semasa embargo senjata berlangsung, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dan perawatan untuk operasional kendaraan tempur, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Angkatan Udaralah yang paling parah terpengaruhi oleh kebijakan embargo senjata Amerika Serikat terhadap Indonesia. Pesawat angkut dan pesawat tempur yang dimiliki Indonesia terpaksa dihanggarakan. Tidak lama setelah Indonesia diembargo senjata oleh Amerika Serikat, Indonesia mengalami masalah konflik etnis di Kepulauan Maluku. TNI mengalami kesulitan dalam bidang logistik akibat diberlakukannya embargo senjata oleh Amerika Serikat. Embargo senjata sering dilakukan Amerika dan sekutunya. Hal yang sama juga pernah dialami Indonesia. Embargo senjata yang dilakukan Amerika Serikat serta sekutunya secara sepihak membuat Indonesia dalam situasi yang serba sulit saat itu. Banyak peralatan militer yang tidak dapat digunakan karena keterbatasan suku cadang dan perawatan. Demikian juga pesawat tempur Indonesia mengalami kerusakan mesin dan harus dibenahi di Korea Selatan. Namun pesawat tersebut tidak boleh dibawa pulang ke Indonesia. Sebagai seorang pemimpin sebuah negara, Megawati Soekarnoputri jengkel sekali waktu itu. Saat itu Megawati menjabat sebagai Presiden RI kelima. Sebagai Presiden saya panggil Dubes Amerika dan Dubes Inggris, saya tanya apa salah Indonesia pesawat tidak mau dibetulkan. Alasannya karena ada politik itu barang sudah ada di sana. Saya minta bawa pulang, mereka bilang tidak boleh, jelas Megawati. Setelah itu, Megawati mengaku bertemu Dubes Rusia untuk rencananya bertemu Presiden Rusia Putin. Rencana pertemuan tersebut karena dirinya ingin melihat alutsista yang dimiliki Rusia. Dapat dibayangkan, saya ketemu Putin bicara Rusia sahabat Indonesia bukan? Putin ketawa, kenapa kamu berkata begitu Mega? Kata Putin bukan sudah dari dulu, oke saya mau lihat pesawat kamu. Kalau lihat begitu saya ketawa, saya lupa kalau saya perempuan, karena ditawarkan Sukhoi, ucap Megawati. Setelah melihat alutsista milik Rusia, Megawati mengaku tertarik dengan pesawat Sukhoi 27 dan Sukhoi 30. Hingga akhirnya, Megawati melakukan penawaran pembelian pesawat itu dengan Putin. Akhirnya saya tanya Putin, cara bayar gimana? Putin pun menjawab up to you, terserah kamu. Saya lega karena terserah kamu, saya senang, saya bilang kamu lagi kekurangan pangan, kita bayar barter, saya bayar cash dengan makan dan uang gimana terima, Putin bilang deal. Megawati Soekarnoputri menceritakan kondisi saat itu Indonesia mengalami krisis keuangan namun bisa membeli pesawat tersebut untuk TNI. Pembelian pesawat Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 saat itu menjadi tonggak awal perkembangan alutsista Indonesia. Dalam situasi yang serba sulit, kesadaran untuk terus memperkuat angkatan bersenjata tetaplah menjadi skala prioritasnya. Karenanya, saya hadirkan dalam sistem alutsista berupa Sukhoi Su-27 dan Su-30, helikopter Mi-35, kapal tempur korvet Sigma kelas 3 dan 4 serta retrofit kapal tempur Angkatan Laut kita. Tidak hanya itu, lompatan kemampuan industri strategis pertahanan nasional terus dilakukan. Indonesia, TNI AU, mulai menggunakan keluarga Sukhoi 27 pada tahun 2003 setelah batalnya kontrak pembelian 12 unit Su-30I pada 1996. Kontrak tahun 2003 mencakup pembelian 2 unit Sukhoi 27SK dan 2 unit Sukhoi 30MK senilai $192 juta AS tanpa paket senjata. 4 tahun kemudian pada acara MAX 2007 di Moskwa, Departemen Pertahanan mengumumkan kontrak untuk pembelian 3 unit Sukhoi 27 SKM dan 3 unit Sukhoi 30, senilai $350 juta AS.
Apa hebat Sukhoi sehingga Presiden Ri kelima menjatuhkan pilihan pada Su-27 dan Su-30? Sukhoi Su-27 kode NATO, Flanker, adalah pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet, dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi.